Selamat pagi, selamat datang di channel podcast kami. Ya, RSUD Dungus Madiun akhirnya merilis episode pertama podcast ini dengan judul Tak Perlu Jauh Mengenal Kami, Cukup Genggam Ponsel Kamu. Ya, kenapa akhirnya Rumah Sakit Umum Dungus ini membuat podcast? Karena di era pandemi ini kita harus tetap berjalan dalam penyuluhan, tetap kita selalu merangkul masyarakat. Dan kali ini di episode pertama kita akan mengundang narasumber dari rumah sakit untuk menjelaskan apa sih tujuannya podcast ini dibuat. Ya, narasumber pagi ini adalah Bapak Muhyiddin, sarjana keperawatan nurse, magister keperawatan, selaku kepala seksi UKM dan Litbang atau upaya kesehatan masyarakat dan penelitian pengembangan. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, langsung saja ke judul hari ini Pak. Jadi kan akhirnya rumah sakit ini membuat podcast ya Pak ya, dengan nama Dipods, Bisa Sehat, bincang santai tentang kesehatan. Sebelumnya Pak, kenapa rumah sakit umum Dungus ini akhirnya membuat podcast? Ya, terima kasih Mbak Tia. Alhamdulillah hari ini kita masih berikan kesehatan. Salam tangguh. Salam tangguh Pak. Ya. Sehat selalu. Amin. Ya, bahwa pengembangan podcast ini itu dalam rangka penerapan dari PMK 44 tahun 2018 tentang PKMRS atau promosi kesehatan masyarakat di rumah sakit. Ya, bahwa memang betul tadi saat ini itu ada dilema tentunya ketika kita masuk era pandemi ini, yang kemarin kita pada kegiatan PKMRS begitu aktif di masyarakat maupun di lingkungan internal rumah sakit dengan penyuluhan-penyuluhan. Tapi dengan adanya pandemi kita harus menjaga jarak, kita harus melakukan protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID. Ini akan menjadi satu dilema tersendiri, bagaimana kegiatan ini akan tetap jalan. Akhirnya kita kembangkan bagaimana kegiatan promosi kesehatan, edukasi ke pasien, edukasi kepada masyarakat harus tetap jalan. Salah satunya, alhamdulillah kita dapat anggaran untuk bisa mengembangkan podcast ini. Alhamdulillah. Ya, podcast ini Pak, awalnya yang mencetuskan untuk membuat podcast ini siapa Pak? Maksudnya pada akhirnya kan kita sebelumnya kita hanya penyuluhan dari daerah ke daerah, dari puskesmas ke puskesmas. Sedangkan di era pandemi ini, kenapa akhirnya muncul, oh mendingan kita cari podcast aja lah yang lebih simpel dan bisa ini Pak, semacam bisa dilihat ataupun bisa didengar oleh banyak orang dengan melalui handphone aja. Ya, ya, ini kan saat ini kita pada era teknologi informasi yang perkembangannya sangat luar biasa ya. Saya termasuk orang baru di rumah sakit ini, jadi 2019 Januari ya, tepatnya tanggal 2 Januari saya mulai bertugas di rumah sakit ini. Ketika saya masuk rumah sakit ini terbayang, ini rumah sakit menurut saya potensial. Artinya apa? Punya wilayah yang luas, lingkungannya yang sudah menurut saya sudah ini sangat cocok untuk sebuah rumah sakit di mana saya bahkan punya angan-angan untuk kita itu bisa semacam hostel, artinya hotel ya, seperti itu. Dan karena ini sudah punya sejarah yang cukup lama, 1939, tetapi kadang saya juga berpikir sedih, kenapa yang kenal hanya orang-orang Madiun gitu. Nah, satu sisi ini kan punya sejarah panjang, menurut saya, nah ini harus kita explore, kita informasikan ke masyarakat luas sehingga keberadaan rumah sakit ini akan menjadi dikenal oleh masyarakat. Ini adalah hal yang sangat ideal menurut saya untuk singgah bagi pasien yang kalau pasien sakit itu membutuhkan ketenangan, udara yang sejuk sehingga akan mendukung proses terapinya. Oh iya. Akhirnya tercetuslah podcast ini ya Pak, berarti bisa didengar oleh masyarakat ataupun keluarga pasien yang apakah ini nanti podcast ini juga akan di live streaming kan atau mungkin diperdengarkan setiap pagi? Ya, baik, itu angan-angan saya demikian. Jadi memang yang harus bertahap dulu, kita tidak bisa proses langsung excellent gitu ya, pada proses-proses yang bertahap. Jadi nanti kita masih sementara ini off air dulu, nanti kita akan kembangkan menjadi multi device, artinya dari berbagai
ini platform ya nanti tidak hanya kita di podcast ini. Memang awal ini kita yang saya lihat ya paling banyak dikunjungi adalah satu Facebook yang punya kita, yang kedua website. Nah nanti kita kembangkan. Sementara ini kita karena kondisi yang ini kita sementara masih fasilitasi untuk di websitenya dulu sama di Facebook. Nanti ke depan tadi saya ingin ada multi ada platform, artinya nanti kita bisa siaran online di YouTube-nya atau di kanal YouTube kita yang sudah ada ataupun di Facebook yang sudah kita miliki. Saya lihat itu responnya banyak dan ini masih terbatas anggarannya. Nanti kita berbayar yang di Facebooknya. Angan-angan saya itu nanti kita akan menjadi banyak bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, pemahaman mereka tentang masalah kesehatan dan bagaimana cara menangani. Nah itu adalah angan-angan kita di seksi di seksi UKM Rumah Sakit Umum Daerah Dumus Madiun ya Pak ya. Lalu ini Pak, saya mau tanya, apa sih manfaat yang didapatkan dari podcast ini baik untuk rumah sakit ataupun untuk masyarakat? Iya, saya kira kembali pada tujuan promosi gitu ya, bahwa manfaat untuk masyarakat banyak. Jadi kalau kita mengacu pada Permenkes tadi ada 5 sasaran untuk promosi kesehatan. Pertama adalah sasaran pada kelompok masyarakat yang sehat. Manfaatnya apa? Kita bisa nanti memberikan informasi kesehatan yang baik, bagaimana status sehat mereka, kelompok masyarakat itu tetap ditingkatkan dan dipertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tingkat preventif, artinya untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit ini. Nah, ini adalah pada kelompok-kelompok yang high risk. High risk artinya bahwa mereka sudah sakit, tapi bagaimana mereka segera mencapai sehat, mempercepat penyembuhannya melalui proses tadi untuk bagaimana pasien ini mendapatkan diagnosis yang cepat, kemudian diobati dengan baik. Atau yang ketiga adalah untuk tujuan-tujuan yang tadi, promosi pada level untuk pemberian spesifik protection. Nah ini kan kita juga akan mulai mengembangkan program imunisasi. Imunisasi yang akan dikerjakan rumah sakit ini ya Pak Ibu Redi. Kita kemarin sudah menyiapkan tenaga imunisasi yang sudah kita lakukan diklat. Kita tinggal menyiapkan pikernya aja. Kalau kita sudah punya piker, nanti kita bisa untuk memberikan layanan imunisasi pada masyarakat. Amin, semoga segera terrealisasi Pak. Iya, dan yang ke-45 adalah tujuan yang mereka yang sudah sembuh ini bagaimana semakin meningkatkan derajat kesembuhannya. Kalau ada disabilitas atau apa kita cegah. Kalau memang sudah ada suatu komplikasi atau sifatnya yang disabilitas yang menetap, adalah bagaimana meningkatkan fungsinya melalui nanti proses rehabilitasi yang kita bertahap. Ini kan banyak bagian dari rumah sakit ini yang bisa mendukung 5 level dari promosi kesehatan. Ya, oke Pak. Untuk yang terakhir ini Pak, saya mau tanya, pada akhirnya isi yang akan disiarkan di podcast ini nanti untuk kedepannya apakah hanya edukasi atau akan ada wawancara atau nanti apakah hanya di segi kesehatan aja atau kita juga akan merangkup di tempat yang lain. Tapi yang lebih fokus kita akan di satu sisi kesehatan ya Pak. Jadi seperti mengundang narasumber atau bagaimana ini nanti Pak untuk isi podcastnya? Iya baik. Itu saya kira saya punya tenaga potensial ya. Jadi tenaga muda yang banyak. Nah, nanti saya stimulus saja bagaimana dia mencetuskan ide-ide kreatifnya. Kan podcast ada beberapa level ya. Ada yang istilahnya monocast ya. Monocast. Bisa nanti untuk edukasi baik itu hanya bersifat audio aja atau rutin dengan videonya nanti kita buat untuk kita sebarkan ke pasien atau ini. Nah kita coba sudah membuat hal kecil ya, ternyata banyak manfaatnya. Ini khususnya di rumah sakit lapangan yang kita kebetulan ada di rumah sakit kita. Hal-hal yang kecil ketika kemarin salah satu staf kita memberikan doa tiap pagi kita bacakan, itu mereka menangis tapi menangisnya katanya bahagia. Responnya positif. Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita tangkap. Ternyata bahwa ada hal kecil yang sebenarnya mereka tiap hari bersentuhan, itu kenapa tidak kita manfaatkan untuk tadi meningkatkan kemampuan pasien, meningkatkan derajat kesehatannya, ataupun nanti merubah perilaku dan sikapnya yang mungkin dulu
ber-PHBS nanti akan menjadi PHBS. Oh baik Pak, itu tadi sekian sedikit pertanyaan saya tentang podcast yang akhirnya dibuat oleh Rumah Sakit Umum Dungus Madiun. Semoga sedikit informasi ini ya Pak ya bisa memberikan informasi yang banyak untuk masyarakat, dan media ini salah satu media di mana bisa meraih komunikasi yang lebih baik. Maksudnya tidak perlu datang, kita bisa mendengarkan, bisa dapat pengetahuan juga melalui podcast ini. Dan mungkin juga bisa menambah daftar kunjungan pasien untuk datang ke rumah sakit ini ya Pak ya, secara tidak langsung. Betul, apalagi saat ini di era pandemi ini kita harus menjaga jarak, kemudian ya mentaati protokol kesehatan. Adanya podcast ini sudah mewakili kita. Kalau dulu kita kan aktif ya, di kegiatan misalnya apa itu VST kunjungan bakti sosial terpadu, itu kita bisa bergabung dengan masyarakat, bisa memberikan penyuluhan, bisa melakukan pemeriksaan kesehatan atau kegiatan promosi yang lain. Nah, karena sementara pandemi ini kegiatan tersebut banyak terhenti, maka kita harus tetap berupaya bagaimana kegiatan promosi, edukasi ya, atau penyuluhan kesehatan yang lain tetap bisa kita lakukan. Amin. Terima kasih Pak Muh atas kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kasih meluangkan waktunya. Semoga podcast ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Ya, demikian itu tadi sedikit informasi tentang asal mula pembuatan podcast RSUD Dungus Madiun. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi jembatan masyarakat dengan rumah sakit. Dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan, untuk selalu melakukan PHBS. Sekian, terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.